Apapun yang kamu keluarkan yang berhubungan sama pekerjaan, sama kantor, dan itu bisa diribes, usahakan kwitansi bonbon jangan sampai terselip, jangan sampai hilang. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Pick a Card. Untuk episode kali ini saya masih ada di Jalan Pangeran Antasari nomor 80, tepatnya di Cafe 80. Jadi kalau arah mau ke Tol Brigif tuh posisinya ada di kiri jalan. Oke, kita cari tempat buat buka general ya. Sini aja kali ini. Yuk kita mulai untuk yang general dulu ya. Seperti biasa, santai dulu, tarik nafas, pilih mana yang paling ketarik energinya. Kamu kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke, sudah ya. Kita lihat kartu yang pertama. Ada The Sun. Coba diingat lagi apa yang selama ini lagi pengen banget nih kamu kerjakan atau kamu impikan gitu ya. Jadi sesuatu yang memang sudah lama kamu nanti-nantikan, sudah lama kamu impikan. Nah, untuk minggu ini kemungkinan besar untuk terrealisasinya tuh gede banget gitu. Jadi usahakan untuk bisa lebih optimis, bisa lebih yakin lagi, karena minggu ini apa yang kamu inginkan bisa terrealisasi nih, bisa tercapai. Sementara untuk yang milih kartu kedua, kamu lagi cukup dekat dengan seseorang yang bisa jadi selama ini emang kamu sama dia tuh udah cukup intens komunikasinya. Nah, untuk minggu ini bisa lebih yang banyak waktu untuk kalian habiskan bersama, banyak peluang-peluang juga kerjasama. Jadi intinya buat yang milih kartu kedua ini, hubunganmu dengan seseorang itu bisa terjalin jauh lebih baik dibanding minggu lalu. Dan itu membuat dirimu lebih bahagia, lebih semangat. Oke. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, perlu hati-hati. Sama apa? Sama duit. Ada 5 koin. Perlu lebih diperketat lagi. Kalau yang nggak penting-penting banget jangan kamu keluarin. Investasi juga kalau bisa ditahan dulu, karena masih banyak kebutuhanmu yang jauh lebih penting yang perlu duit. Jadi jangan sampai kamu udah minim terus bisa tambah minim nih gitu, tiba berkurang. Jadi buat yang milih kartu ketiga tadi, untuk urusan duit harus lebih hati-hati, harus lebih pinter-pinter mengelolanya supaya minggu ini nggak tiris banget gitu. Itu untuk yang general. Kita cari spot lain yang lebih oke, karena di dalam tuh masih banyak tempat yang enak nih buat dipakai untuk spot karir sama keuangan. Yuk. Ini indoornya, coba kita lihat ke outdoornya. Asik nih, anginnya kenceng banget. Oke, ini oke. Ya, daunnya hijau.
Ya, sekarang bagian karir dan keuangan. Seperti biasa, karir dulu. Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang energinya paling ketarik buat kamu. Saya kasih waktu. Oke, sudah ya. Untuk yang milih kartu pertama, ada The Magician nih. Siap-siap minggu ini banyak hal-hal yang berubahnya tuh cepat. Bisa juga kamu dapat tugas atau dapat pekerjaan yang tiba-tiba juga gitu. Jadi minggu kemarin kamu bisa santai, nah minggu ini cenderungnya kamu bisa yang dapat pekerjaan yang tiba-tiba tadi gitu di luar perkiraanmu, tahu-tahu atasan ngasih tugas gitu ya, tahu-tahu klien minta revisi. Jadi sifatnya itu yang tiba-tiba gitu, yang tanpa kamu duga. Tapi nggak usah khawatir, kamu bisa handle-nya as of now. Sebenarnya sih nggak masalah kalau kamu mengeluarkan uang dulu, terus nanti rimbesnya belakangan. Jadi akan mempermudah kamu saat kamu ngajuin rimbes ke kantor gitu. Jadi sampai kamu udah ngelakuin pengeluaran dulu nih, meskipun kamu sih ngeliatnya nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin kan jadi banyak gitu. Jadi jangan menyepelekan gitu. Jadi apapun yang kamu keluarkan yang berhubungan sama pekerjaan, sama kantor, dan itu bisa dirimbes, usahakan kwitansi, bon-bon jangan sampai terselip, jangan sampai hilang, supaya kamu ngerimbesnya lebih mudah. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, ada Three of Swords. Nah, bisa jadi kamu kecewa karena rekanmu tidak ngebantu atau nggak kerja sama timnya tuh agak kurang atau nggak imbang gitu. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu kecewa. Sebenarnya sih wajar, boleh-boleh aja. Cuman jangan sampai itu berlarut-larut, keterusan, terus membuat kamu jadinya nggak semangat kerja, malas masuk kantor gitu. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Jadi kecewamu ya udah gitu, jangan dibawa terus gitu, jangan dibawa kelamaan. Itu untuk karir. Kita lihat keuangan ya. Silakan dipilih kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga yang energinya paling ketarik nih buat kamu. Oke, sudah ya. Kita lihat kartu pertama punya prioritas, lebih bisa tegas. Jangan sampai nggak tegaan kamu cukup besar, karena ini menyangkut duitmu gitu. Jadi bukan berarti terus kamu jadi pelit, cuman kalau memang kamu sendiri juga ngepas untuk kebutuhanmu, jangan kamu paksain, jangan kamu bela-belain. Apalagi itu sebenarnya bukan sesuatu yang urgent. Jadi kayak misalnya ada tetanggamu atau ada temanmu yang punya acara gitu ya, atau kawinan, kamu mesti nyumbang, atau ada yang sakit, boleh, tapi tadi jangan maksain. Jadi kuncinya di sini adalah saat ada orang lain perlu, jangan memaksakan diri. Jangan sampai nanti saat kamu butuh, kamu kebingungan sendiri. Sementara untuk yang nih, kalau dibilang itu barang-barang yang kamu incer itu sebenarnya kamu perlu banget apa enggak sih gitu? Sepertinya sih nggak terlalu perlu gitu. Jadi
untuk yang milih kartu kedua, minggu ini jangan maksain diri buat membeli sesuatu yang sebenarnya sifatnya sekunder, sifatnya bukan kebutuhan pokok. Karena selain memang dananya masih belum mencukupi, ada kewajiban yang mesti kamu duluin gitu. Jadi kamu tuh kewajibannya masih banyak nih gitu, cicilan banyak. Jadi jangan maksain untuk beli barang yang itu bisa kamu tunda minggu-minggu depan gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga, nah ada Eight of Pentacle koin. Buat yang milih kartu ketiga, kemarin-kemarin gitu ya, minggu-minggu lalu tuh kamu udah cukup saving, cukup mengetatkan ikat pinggang. Jadi minggu ini bisa tuh agak lebih leluasa untuk ngeluarin uang untuk sesuatu yang memang kamu inginkan gitu. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Jadi agak kendor sedikit di minggu ini, nggak masalah gitu. Oke, demikian untuk karir sama keuangan. Kita cari spot lain buat bahas asmara. Yuk, ikuti saya. Ya, sekarang bagian asmara single sama yang berpasangan ya. Kita mulai dari yang single dulu. Oke, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Silakan mana yang paling ketarik energinya ya buat kamu. Oke, sudah. Untuk yang milih kartu pertama ada Knave of Pentacle. Sebenarnya kalau dibilang duit itu perlu, antara perlu nggak perlu. Tapi jangan sampai itu membuatmu jadi takut untuk ngedeketin seorang. Jangan membuatmu jadi minder, jadi nggak percaya diri. Jadi maksudnya gini, jangan sampai kalau kamu belum merasa berkecukupan atau belum ngerasa mapan, terus kamunya juga menahan diri untuk suka sama orang gitu. Jadi nggak perlu nunggu duitmu banyak dulu untuk kamu bisa suka atau menjalin hubungan sama seseorang. Jadi duit jangan dijadikan alasan gitu ya, jangan dijadikan sesuatu yang membuatmu takut buat melangkah, takut buat mencari pasangan. Itu intinya. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada The World. Kalau dibilang kamu sudah merasa waktunya untuk punya pasangan, itu minggu-minggu ini nih gitu. Minggu ini kamu sudah lebih siap untuk menerima seseorang yang baru. Kamu udah lebih siap untuk buka hati kamu gitu. Jadi energimu lagi bagus nih minggu ini. Lagi yang cukup yakin, cukup pede. Nah itu yang harus dijaga supaya saat ada yang menarik perhatianmu tuh langsung cepet nih connect-nya gitu. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Knight of Pentacles. Di sini kamu menahan rasa rindu gitu ya. Kamu pengen sebenarnya menghubungi seseorang yang bikin kamu penasaran gitu, tapi cuman sebatas keinginan, nggak kamu lakukan, nggak kamu realisasikan. Jadi kamu cuma apa kabar ya gitu, apa kabar ya si ini ya, aduh sekarang ada di mana ya, aduh sekarang. Dan kamu sebenarnya punya kontak ya, cuman kamu menahan diri untuk menghubungi dia gitu ya. Itu sih sebenarnya pilihan ya, itu hak kamu, tapi jangan ada di situasi yang gitu aja gitu. Nah, jadi coba
dipenuhi gitu. Jadi penasaranmu gitu ya, rasa rindu kamu jangan cuma sebatas wacana, tapi coba gitu action. Siapa tahu dia yang di sana juga kangen sama kamu. Itu untuk yang single. Sekarang buat yang berpasangan. Buat kamu yang sudah punya pasangan, silakan dipilih, dirasakan dulu mana yang paling ketarik energinya. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Oke. Ya, kita lihat. Kartu pertama ada Ace of Wands. Kamu sebenarnya nggak masalah untuk nunjukin kalau kamu itu gitu punya prinsip, kamu itu tegas gitu. Tapi jangan terlalu otoriter, jangan membuat pasangan jadi nggak nyaman karena kamu kurang bisa fleksibel gitu. Jadi kalau maunya kamu ya maumu gitu. Nah itu yang harus kamu kurangi nih. Jangan apa ya, kalau orang Sunda tuh bilang jangan kekeh sumekeh sama yang inimu gitu, yang menjadi keinginanmu gitu. Jadi kan kamu udah punya pasangan nih, kamu harus bisa berkomunikasi, bisa ngobrol dari hati ke hati. Jangan maumu tapi maunya kalian gitu. Itu pasti jauh lebih enak, jauh lebih nyaman, dan hubunganmu juga bisa baik-baik aja nih minggu ini. Sementara untuk yang milih kartu kedua ada Six of Wands. Wajar sebenarnya kalau kamu sama pasangan punya kesibukan sendiri-sendiri. Tapi sibuknya itu jangan membuat kalian jadi asing satu sama lain. Meskipun bidang kalian bisa jadi memang berbeda, kan bukan berarti kamu nggak bisa sharing atau nggak bisa cerita sama dia, dan sebaliknya juga begitu gitu. Jadi jangan nunggu dia untuk cerita duluan. Tapi gimana caranya kamu juga bisa lebih terbuka, bisa lebih cerita masalahmu. Atau kalau misalnya nggak masalah juga cerita keseharianmu aja gitu. Nyeritain teman-temanmu di pekerjaan, nyeritain apa yang menjadi dreamsmu gitu ya. Apa yang menjadi kendalamu di kerjaan. Jadi masing-masing tuh bisa tetap saling support. Kamu sama pasangan bisa tahu kapan jadi pendengar yang baik, kapan bisa mendukung gitu. Jadi perbedaan dan kesibukan masing-masing jangan dijadikan alasan untuk jadinya asing satu sama lain. Sementara untuk yang milih kartu ketiga ada Knight of Wands. Sebenarnya namanya udah punya pasangan, suka atau tertarik sama seseorang itu wajar. Tapi usahakan cuma sebatas suka aja gitu. Jangan diikutin nih gitu. Jangan diterusin. Jangan jangan main api. Meskipun awalnya mungkin kamu kesannya cuma sekedar iseng gitu ya, nggak ada maksud apa-apa, tapi diikutin tuh rasa sukanya. Nggak taunya ditanggepin. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi tadi kalau cuma sebatas suka gitu ya, sebatas seneng nggak apa-apa. Cuman jangan diikutin karena bisa jadi bahaya nih. Jadi minggu ini warning nih buat yang suka dan ngikutin perasaan, harus bisa nahan. Oke, jadi supaya aman, supaya kedepannya juga hubunganmu sama pasangan aman, suka-suka aja, jangan diikutin nih. Itu yang bahaya. Oke, demikian untuk pick up card kali ini. Saatnya saya mereview makanan lagi. Ini ikan dorinya dibilangnya enak juga, soalnya empuk. Nanti kita review sama-sama. Jangan lupa subscribe,
like dan tinggalkan komen ya. Terima kasih. Nah, ini dorinya segede ini nih. Dorinya segede ini. Nah, ini dori fish and chip. Jadi pakai kentang. Kalau kamu mau yang nasi, ada juga dori sambal matah. Itu pakai nasi. Kalau ini dori fish and chip. Jadi pakai kentang. Jadi kamu bisa milih mau pakai kentang apa pakai nasi. Ada dori fish and chip, ada dori sambal matah. Ikan dorinya cukup besar size-nya. Dorinya empuk banget. Tepungnya tipis, nggak berasa. Kalau kentangnya gimana? Kentangnya juga gurih, tapi nggak terlalu yang spesial, maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi dorinya enak. Nah, kalau minumannya, tadi saya pesan salt caramel latte. Jadi pakai whipped cream. Bisa nggak? Seperti salt caramel latte pada umumnya, jadi rasa gurihnya juga kerasa nih. Gurihnya lebih kerasa dibanding manisnya. Tapi kalau dibilang manis cukup manis. Jadi cuman nggak terlalu manis yang kerasa gurihnya. Dari saltnya. Enak. Jangan lupa mampir ke Cafe 80 Jalan Antasari nomor 80. Subscribe yang belum subscribe, like dan tinggalkan komen ya. Terima kasih.